Selamat pagi anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu Yuli di sini dalam House of Netherlands Channel. Kita akan mempelajari tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, pada subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang keenam. Pernahkah kalian menjadi petugas pengibar bendera? Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lainnya, sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendra Diningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendra Diningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut di dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington DC hingga tahun 1956. Dari bacaan tersebut, kita dapat membuat peta pikiran tentang teks pengibar sangsaka merah putih dengan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sebagai contohnya, yaitu apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Kalimat tanya, mengapa? Mengapa pengibaran bendera sangat penting? Kemudian kata tanya siapa? Siapa pengibar bendera saat pembacaan proklamasi? Kata tanya di mana? Di mana beliau pernah bertugas sebagai atase militer RI? Kata tanya kapan? Kapan beliau menjabat komandan keamanan kota? Sedangkan kata tanya bagaimana? Bagaimana sepak terjang beliau saat mahasiswa? Kalian bisa membuat kalimat pertanyaan dalam bentuk yang lain. Dari bacaan tersebut, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa perwujudan persatuan dan kesatuan dalam pengibaran bendera merah putih sangat diperlukan. Kita bisa mencari contoh lain dari wujud persatuan dan kesatuan dalam kegiatan yang lain. Nah, salah satunya apa? Yang pertama adalah berteman dan belajar tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kekayaan, warna kulit, dan lainnya. Contohnya, dalam tugas kelompok, siapapun teman sekelas kita dapat bergabung dengan kita untuk menjadi satu kelompok dan mengerjakan tugas bersama. Manfaatnya dapat menjaga tali persatuan dan mendapat pengetahuan yang baru dari bertukar pendapat. Dan pekerjaan menjadi mudah serta cepat selesai. Kegiatan yang kedua dapat kita lakukan dengan menjaga silaturahmi dan berkomunikasi yang baik dan menjaga kerukunan di kelas. Contohnya, hormat pada guru dan tidak berkata kasar pada guru dan teman. Manfaatnya dapat menghindari perpecahan dan menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman.
Kegiatan ketiga bisa kita lakukan dengan cara memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di kelas. Contohnya pada perlombaan cerdas cermat per kelompok, kita mengizinkan teman-teman untuk bergabung dalam tim kita dan mengizinkan mereka membantu memberikan jawaban. Manfaatnya dapat menjaga tali persatuan dan membantu menyelesaikan serta memenangkan perlombaan. Contoh kegiatan selanjutnya adalah ikut berpartisipasi melakukan piket kelas, membersihkan kelas agar tetap bersih dan rapi. Contohnya adanya jadwal piket kelas dan pembagian tugas saat piket kelas yang sama rata. Manfaatnya dapat menjaga tali persatuan dan dalam kelas dan kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar. Contoh kegiatan selanjutnya adalah dengan cara memberikan pertolongan apabila terdapat teman yang mengalami kesulitan dalam kelas. Contohnya meminjamkan peralatan sekolah seperti pensil atau pulpen jika miliknya hilang atau tertinggal dan membantu menjelaskan apabila teman tidak mengerti pelajaran. Manfaatnya tali persatuan dan persahabatan terjalin serta meringankan beban teman. Nah, semoga dari penjelasan tadi kalian bisa tahu bagaimana cara membuat peta pikiran. Dan dari penjelasan tadi kalian bisa mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang bisa memupuk persatuan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.